Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang cerah ya guys, cerah tapi ya. Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024, bab 3258. Biarkan dia melihat lebih dekat. Bab 8596 sampai bab 8600. Saat malam tiba, beberapa truk kontainer dari perusahaan logistik diam-diam melaju ke Duke Mining. Kendaraan ini datang dari arah Casablanca. Masing-masing kendaraan berjarak sekitar 10 menit. Setelah kendaraan sampai di Duke Mining, keluarga almarhum tentara yang menunggu di sini mulai menaiki kendaraan sesuai antrian yang terbagi. Audio milik Sopter Karena Channel. jadwal yang padat dan tugas yang berat, semua orang hanya bisa masuk ke dalam kontainer untuk sementara waktu. Untung saja perjalanannya tidak terlalu jauh dan bisa ditempuh paling lama 2 jam. Wan Po-jun juga tiba di Duke Mining dengan truk pertama. Ketika dia melihat Ye Chen, dia mengatupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, pabrik makanan telah diselesaikan, dan orang-orang yang lewat malam ini juga siap menerimanya." Ye Chen mengangguk dan bertanya, "Apakah ada cukup makanan dan kebutuhan sehari-hari di sana?" "Cukup," Wan Po-jun berkata. "Inspektur Lee telah berpikir dengan hati-hati. Ketika kami datang dari Casablanca, kami juga secara khusus membeli sejumlah makanan. Tempat pembuangan limbah rumah tangga dalam beberapa hari ke depan juga telah dipilih. Setelah evakuasi, kami tidak akan meninggalkan petunjuk apapun, dan tidak akan ada yang tahu bahwa ribuan orang pernah tinggal di pabrik makanan." Karena itu, Wan Po-jun menambahkan, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, Inspektur Lee meminta kami untuk memuat air minum dari Duke Mining. Dia berkata bahwa jika pabrik makanan mengonsumsi terlalu banyak air keran dalam beberapa hari terakhir, akan terjadi ada bahaya tersembunyi." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Inspektur Lee benar-benar bijaksana. Saya akan mengirim seseorang ke bawah nanti dan meminta mereka menyiapkan air minum dan mengangkutnya dengan mobil." Wan Po-jun melanjutkan, "Tuan Ye, Inspektur Lee juga meminta saya untuk membantu mengumpulkan beberapa fitur wajah dan tubuh para ksatria, dan kemudian menyerahkannya kepada Ai untuk membuat videonya." Ye Chen mengangguk. Li Yalin berencana memalsukan ilusi bahwa beberapa pengawal kavaleri melarikan diri milik melalui Sopter pelabuhan Channel. untuk membingungkan publik. Tentu saja, semakin realistis efek karakternya, semakin baik tersedia. Akan sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Kemudian, Ye Chen menunjuk Song Ruyu di sampingnya dan berkata kepada Wan Po-jun, "Po-jun, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Nona Song Ruyu Song." Setelah itu, dia berkata kepada Song Ruyu, "Nona Song, ini adalah penguasa istana Wanlong, Wan Po-jun." Wan Po-jun berkata kepada Song Ruyu dengan sangat sopan, "Halo, Nona Song." Song Ruyu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pria yang menghormati Ye Chen ini sebenarnya adalah penguasa istana Wanlong.
Dia telah mendengar tentang situasi di Istana Wanlong sebelumnya. Meskipun kekuatannya jauh dari Po Qinghui, di bidang tentara bayaran, kekuatannya adalah yang kedua setelah Blackwater, dan itu dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat. Aku hanya tidak menyangka Istana Wanlong akan benar-benar melayani Ye Chen. Terkejut, Song Ruyu pun berkata kepada Wan Pojun dengan sangat sopan, "Halo, Tuan Wan." Ye Chen memandang Wan Pojun dan berkata, "Pojun, Nona Song adalah ahli seni bela diri. Dia memasuki alam transformasi pada usia 16 tahun. Jika ada kesempatan, saya akan berkomunikasi lebih banyak dengan Nona Song di masa depan untuk melihat jika aku bisa mendapatkan sesuatu." Kata-kata sederhana Ye Chen terdengar seperti guntur bagi Wan Pojun. Dia bertanya dengan ngeri, "Tuan Ye, Anda mengatakan bahwa Nona Song memasuki kondisi transformasi pada usia 16 tahun. Ye Chen mengangguk. "Ya, Anda memasuki alam transformasi pada usia 16 tahun dan menyadari pencerahan pada usia 22 tahun. Bakat Nona Song benar-benar unik." Saat ini, hati Wan Pojun dipenuhi dengan kekacauan, dan di saat yang sama dia sangat malu. Ketika dia pertama kali membunuh Ye Lingsan, itu adalah saat yang paling membanggakan dan sombong dalam hidupnya. Pada saat itu, dia hanyalah seorang prajurit bintang 8, dan dia bahkan belum menyentuh kesempurnaan agung alam Ming. Dan gurunya, Qiu Ziyuan, telah terjebak di alam cahaya Dzogchen selama 30 tahun. Selama 30 tahun, dia tidak dapat menerobos ke alam paling gelap. Tapi gadis yang tampak rapuh di hadapanku ini sebenarnya mampu memasuki dunia transformasi pada usia 16 tahun. Alam terang, alam gelap, alam transformasi, dan alam master. Menerobos ke alam gelap sudah sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Jenius macam apa yang diperlukan untuk menerobos ke alam transformasi? Terlebih lagi, saya belum pernah melihat ahli transformasi dalam 30 tahun hidup saya sebelumnya. Wan Pojun yang sangat terkejut tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Dia merasa dibandingkan dengan Song Ruyu, dia benar-benar tidak bisa berdiri di atas panggung. Dia memasuki alam transformasi pada usia 16 tahun. Tanpa bantuan Ye Chen, masih belum diketahui apakah dia bisa menerobos ke alam gelap di usia 60. Perbedaannya hanyalah langit dan bumi. Melihat ekspresi tertekannya, Ye Chen berkata dengan tenang, "Pojun, akan selalu ada kesenjangan antar manusia. Jangan terlalu rendah diri. Hal ini berlaku dalam kultivasi, dan terlebih lagi dalam hidup. Banyak orang hidup sampai 60 tahun tua dan masih belum mengenakan pakaian. Tubuh dan makanan tidak cukup. Dan beberapa orang telah mewarisi kekayaan triliunan dolar ketika mereka dilahirkan. Beberapa orang memiliki kekayaan lebih dari 100 juta ketika mereka berusia 60 tahun. Melihat dunia, mereka dapat dikatakan tidak berhasil. Namun dibandingkan dengan para taipan internet yang memiliki kekayaan ratusan miliar di usia 20-an,
ada juga perbedaan besar. Pada titik ini, Ye Chen berhenti sejenak dan melanjutkan. Rata-rata uang yang diperoleh beberapa orang dalam 1 jam adalah uang yang tidak dapat diperoleh banyak orang seumur hidup. Beginilah keadaan orang-orang, tidak peduli seberapa jauh Anda melangkah atau seberapa cepat Anda pergilah. Suatu saat nanti, kamu akan menemukan bahwa sebenarnya ada orang yang telah melangkah lebih jauh dan lebih cepat darimu. Saat ini, tidak perlu mengasihani diri sendiri. Ikuti saja jalanmu sendiri menghasilkan uang, dan hal yang sama berlaku untuk budidaya. Anda harus memiliki mentalitas yang benar. Wan Pojun mengangguk sedikit dan berkata dengan hormat, "Bawahan, saya mengerti." Ye Chen tersenyum tenang dan berkata kepada Wan Pojun, "Oke, cepat dan kirim orang ke sana 1 demi 1. Dalam 2 hari, saya akan memberi Wu Feiyan kejutan besar." Segera, kendaraan yang memuat anggota keluarga tentara yang tewas dan air minum meninggalkan Duke Mining 1 demi 1. Wan Pojun tidak pergi dengan mobilnya, tetapi meminta Yin Xiao yang memanggil sekelompok ksatria. Dia berjalan berputar-putar dan merekam video 360 derajat semua orang. Setelah konvoi logistik gelombang pertama tiba di pabrik pangan, mereka langsung bergegas kembali untuk mengambil truk kosong gelombang kedua. Seluruh keluarga almarhum sudah diangkut ke pabrik pangan. Audio milik Untuk Soter menghindari Channel. tertangkap oleh satelit, semua operasi pemindahan dihentikan sebelum fajar. Li Yalin meminta semua kendaraan logistik meninggalkan pabrik makanan sebelum fajar, dan kemudian meminta semua orang di pabrik makanan untuk tidak meninggalkan area pabrik. Para prajurit yang tewas ini dan keluarga mereka telah lama dilatih oleh masyarakat Poking untuk memiliki tingkat disiplin dan kepatuhan yang sangat tinggi. Meskipun semua orang sangat bersemangat untuk melarikan diri, mereka tetap melaksanakan tugas sesuai permintaan Li Yalin. Pada siang hari, pabrik makanan sepi. Meski agak ramai dikunjungi ribuan orang, namun ketertiban tetap terjaga dengan baik. Bahkan jika Anda melewati pintunya, Anda tidak akan menyadari bahwa ribuan orang berkerumun di sini. Untuk mencegah dunia luar menyadarinya, Li Yalin juga membangun sebuah ruangan di dalam ruangan dengan efek insulasi suara yang baik di pabrik. Bayi di bawah 2 tahun tinggal di sini bersama ibunya untuk memastikan bayinya tangisan sesekali tidak menular. Pergi keluar pabrik makanan. Demi alasan keamanan, makanan yang diberikan Li Yalin kepada semua tentara yang tewas dan keluarganya pada dasarnya adalah makanan cepat saji. Pabrik makanannya sendiri memiliki stok sarden kalengan yang besar, dan Li Yalin menyiapkan roti, biskuit, daging merah kalengan, dan sayuran segar yang tidak perlu dimasak terlebih dahulu. Dengan cara ini, ribuan orang bisa makan tanpa harus pergi untuk berperang. Makanan dan air minum dibagikan secara jatah, dan ada juga kantong sampah yang tertutup rapat. Audio Setelah milik makan, Soter Channel. setiap orang dengan sadar memasukkan semua sampah yang dihasilkan ke dalam kantong yang tertutup rapat, dan kemudian penanggung jawab masing-masing kelompok mengambilnya kembali dan mengumpulkannya.
Sampah domestik yang dihasilkan pada siang hari akan dimasukkan ke dalam truk logistik setelah malam tiba. Dalam perjalanan menuju Duke Mining, kebetulan ada tempat pembuangan sampah. Tentara Istana Wanlong diam-diam mengirimkan sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah dalam perjalanan dan dikubur bersama dengan banyaknya sampah di TPA, sehingga dapat diolah dengan lancar. Kilang telah memproduksi fosfat yang perlu dikirim untuk hari terakhir 1 hari lebih cepat dari jadwal, dan pada malam hari kedua, semua pengawal kinki dari batalion kedua yang terkait dengan produksi dievakuasi. Semua anggota keluarga ksatria, serta sebagian besar ksatria, dievakuasi sebelum fajar. Waktu pun sudah memasuki hari terakhir rencana. Saat ini, satu-satunya orang yang tinggal di Duke Mining, selain Ye Chen, Wan Po Jun dan Song Ruyu, adalah tim transportasi dari batalion ketiga. Pengawal kavaleri dari batalion ketiga sedang memuat kumpulan fosfat terakhir ke dalam gerbong kosong, menunggu kereta sore tiba dan mengangkut mereka pergi. Untuk mencegah dunia luar menyadari kelainan tersebut, Batalion pertama juga mempertahankan lusinan pengawal kavaleri yang bertanggung jawab atas penambangan, dan terus melakukan pekerjaan megah di area penambangan berhenti menambang di siang hari. Pada siang hari, Yin Xiaoyang menerima panggilan telepon dan segera melapor kepada Ye Chen Hui, "Tuan Ye, orang-orang dari More Trading baru saja menghubungi saya. Mereka datang untuk menjemput anggota gelombang pertama untuk penggantian besar pada pukul 12 malam ini. Biarkan aku bersiap." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, apakah sudah dipastikan jam berapa kereta-kereta api nasional Maroko akan tiba? Yin Xiaoyang menjawab, kereta api nasional tiba sekitar pukul 4 dan barang telah dimuat. Setelah itu, Yin Xiaoyang bertanya kepada Ye Chen, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, kapan kami akan mundur?" Ye Chen berkata, "Setelah gelap, Anda segera mengatur agar semua orang mengumpulkan semua kendaraan konstruksi di sini, di gedung kantor, simpan minyak di tangki minyak bawah tanah, pompa setengahnya keluar dan tuangkan ke dalam sumur, dan pompa yang lain, setengahnya ke seluruh bangunan. Setelah itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Yin Xiaoyang berpikir sejenak dan berkata, "Paling lama 2 jam. Oke." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Evakuasi segera setelah kamu selesai. Saya akan tinggal di sini dan menunggu orang-orang Mordred tiba sebelum menyalakan api." Yin Xiaoyang bertanya, "Tuan Ye, apakah terlalu berisiko bagi Anda untuk tinggal di sini? Mengapa kita tidak menyalakan api saja di tempat itu pada pukul 10 dan mengungsi bersama? Bagaimana menurut Anda?" Ye Chen berkata, "Meskipun hasilnya sama, saya berharap ketika mereka pertama kali tiba di sini, mereka menemukannya kosong terlebih dahulu. Ketika mereka bingung, mereka melihat seluruh Duke Mining jatuh ke lautan api dalam sekejap, terkejut dan ketakutan. Mereka pasti akan mengambil video langsung dari jarak dekat. Saya ingin Wu Feiyan melihat dengan baik dan melihat dengan jelas," bersambung
Audio milik Sopter Channel.